Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Alhamdulillah sedulurku, di malam hari ini temani secangkir kopi, pembahasan santai. Karena udah lama juga nggak upload, tapi saya menunggu kebanyakan orang yang chat via WhatsApp ke saya mengenai hal apa ini, kata saya. Saya lebih mengedepankan seseorang yang membutuhkan sesuatu dulu gitu, untuk umum gitu. Kalau untuk privat bisa lewat japri WhatsApp gitu. Kalau untuk umum saya selalu insya Allah mengupload video atau membuat video dan menyajikan untuk orang yang membutuhkan. Pembahasan ini sebetulnya sudah 2 kali saya bahas. Yang pertama mengenai onani, kedua solusinya, dan ada juga video yang membahas tentang video. Padahal itu semuanya berkesinambungan, dan ini ketiga kalinya saya membahas mengenai ini. Cuman pembahasannya ini agak bukan geli lagi, ini naudzubillah gitu ya. Ini kaum Nabi Lut gitu, yang zaman sekarang banyak gitu. Dikatakannya memang awal ini faktornya ada 2 gitu. Ada faktor lingkungan, tekanan batin, tekanan pikiran, dan sahabat yang dimilikinya gitu. Ada juga kan orang yang kelamaan bermain dengan lawan jenis, lama-lama jadi terikut sesama jenis. Ada juga yang memang karena faktor ketidaksengajaan atau bosan dengan lawan jenis gitu. Nonton video keseringan, lama-lama coba-coba iseng nonton video yang aneh gitu, sesama jenis, timbul di situ rasa suka, ada rasa walaupun tidak melakukan ini tahap pertama dulu. Soalnya ada yang curhat, makanya saya buatkan video gitu. Curhatnya bukan 1 orang, kalau 1 orang saya tangani gitu. Cuman ini banyak gitu, saya ambil kisahnya, saya izin ke orang-orangnya gitu, cuman nggak saya sebutkan karena ini aib seseorang. Insya Allah jika mereka sadar dan bertaubat, Allah Maha Pengampun. Selagi kita memiliki umur, tandanya Allah sayang terhadap kita. Jangan sampai di akhir kehidupan kita su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah, dalam murkanya Allah, dalam sesuatu yang dolim itu. Karena matinya kita tergantung kehidupan kita. Kalau kehidupan kita kesehariannya baik, insya Allah matinya pun baik. Ya, yang tahu itu siapa? Kita sama Allah. Tapi ada juga yang nampak sesuatu perbuatan dolim yang dilakukan secara umum terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik gitu. Jadi pembahasan kali ini pembahasan santai. Saya kupas sedikit, insya Allah bermanfaat. Pertama, jauhi lingkungan yang memang bisa menjerumuskan kita terhadap sesuatu yang dolim, sesuatu yang mungkar. Apalagi ini perbuatan tercela, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, suka sesama jenis. Na'udzubillah. Ada juga yang curhat dari kota Bandung dan kota-kota yang lainnya. Saya ambil dari kota Bandung. Ini umum ya, gitu. Bukan saya menjelekkan kotanya, tapi ada orang, karena dimanapun ada, di kota saya pun ada. Sampai pernah saya melakukan satu momen tahun 2017, membuat satu tim, isinya ada 7 orang. Ya, kebetulan waktu itu EPI demo di depan kantor Pemda. Nah, saya di situ bikin gebrakan baru dengan padepokan saya gitu, padepokan di kelompok saya dulu gitu, padepokan dulu gitu. Adalah saya buat, bikin pemikiran sendiri, cara sendiri, teknik sendiri. Alhamdulillah ada Facebook, grupnya grup umum, bukan grup privat. Komunitas LGBT Kuningan Jawa Barat, dan anggotanya aktif. 700 lebih anggotanya. Di situ saya masuk ke dunia grup itu dengan niatan ingin membasmi atau minim membubarkan grup itu. Saya pura-pura jadi LGBT. Saya chat pakai akun palsu, ya, pakai akun palsu. Saya chat. Saya pancing dengan siasat-siasat yang saya buat. Ya, sampai hari H, singkat cerita, alhamdulillah, ya, saya ciduk dengan tim. Saya pakai seragam biasa, pakaian biasa, janjinya dengan orang-orang tersebut. Saya jemput, saya bawa.
Saya bawa ke satu lokasi yang mana di lokasi itu sudah ada anggota. Jadi gerbek lah, diarahkan, ditegur, dan dikasih himbauan. Jika ini grup, ya kebetulan yang waktu itu ditangkap sekitar ada 7-8 orang. Dan ini dari berbagai desa, berbagai kecamatan. Saya kumpulkan semua. Saya menghimbau kepada mereka beserta guru saya, beserta anggota yang lain. Jika dalam waktu seminggu ini grup masih ada, catat akan membuat gebrakan yang lebih dari ini, kata saya. Disitulah pokoknya singkatnya didoakan, diarahkan, dan lain sebagainya. Sampai nangis pun ada gitu. Cuman videonya nggak bisa saya upload karena memang videonya udah nggak ada juga. Cuman kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya tahu semua lah. Sampai waktu itu saya sedang kuliah, dosen saya pun sampai bertanya mengenai hal yang saya lakukan, bahkan ingin membuat sesuatu yang lebih besar, ya, antara pemerintah daerah dan dinas sosial, ya, sama Kemenag ingin disatukan, membuat satu seminar. Katanya saya disuruh untuk mengambil atau mengajak oknum-oknum LGBT ini untuk kumpul. Kata saya, naudzubillah, biarkan, yang penting ini grup udah tutup, udah nggak ada, yang penting nama kuningan bisa terjaga. Ini pun aib, kalaupun ingin diarahkan jangan sampai seperti terbuka ini, kata saya gitu. Ini pendapat saya, pandangan saya, karena naudzubillah gitu, takutnya gitu jadi bahan olokan, jadi bahan cacian, jadi bahan ini. Nggak tahu kita kan kehidupan dia ke depannya gimana, bisa jadi ini tobat. Nah, ini kita gitu. Daripada kita membuka aib orang lain, walaupun memang itu sesuatu yang sangat mungkar gitu. Udahlah, singkat cerita, alhamdulillah tujuan saya intinya grup itu tutup, nggak ada sampai sekarang, ya. Dan mungkin ketakutan gitu. Dan insya Allah banyak yang berubah, insya Allah, karena ada 1-2 orang yang saya tahu lambat laun berubah, dan alhamdulillah kehidupannya normal. Singkat cerita, ke pembahasan yang intinya mengenai ini, nanti saya di akhir mengutarakan solusi. Pertama, hindari lingkungan yang bisa menjerumuskan dirimu akan sesuatu yang mungkar. Teliti, telaah, cari sahabat karib yang benar-benar mengarahkan. Jika kamu memiliki sahabat yang pernah atau sering mengarahkan dalam hal kebaikan, pegang erat-erat sahabat itu. Apalagi mengarahkan jika adzan berkumandang, ayo sholat. Itu sahabatmu, pegang erat-erat. Karena sahabat itu saling mengingatkan. Kita bukan makhluk sempurna, tugas kita saling mengingatkan. Maka itu cari sahabat yang selalu mengingatkan akan kebaikan. Adapun dia sedang terjatuh, kita rangkul, kita arahkan dalam hal kebaikan. Itu catat. Pertama, lingkungan itu berpengaruh. Kedua, sesuatu yang inti, kebiasaan. Cobalah tonton video, cobalah tonton sesuatu, intinya apapun itu yang bermanfaat. Jika kadang-kadang ini ada satu orang yang melihat foto saja, terlihat outnya sedikit, pikirannya langsung terus cari sesuatu yang lebih dari itu. Lihat foto di Facebook contohnya, pikirannya langsung connect, otomatis mencari sesuatu yang lebih dari itu. Ya, efek yang dirasakan oleh orang lain yang curhat ke saya memang itu. Bahkan ada guru ngaji, ya, dari daerah Bandung dan daerah-daerah yang lainnya yang curhat ke saya, oknum-oknum yang lain maksudnya, mempunyai rasa, tapi alhamdulillah hanya memiliki rasa. Kan saya memiliki rasa suka sama sesama jenis ini, gimana ya maksudnya. Awal-awal saya memang sering nonton video-video yang seperti itu, lama-lama saya penasaran dengan video yang sesama jenis, saya tonton. Saya tiba-tiba ada rasa sama lawan jenis, sama sesama jenis. Naudzubillah ini, dan alhamdulillah orangnya sudah sadar. Ada 3 orang yang sadar, bahkan sudah memiliki pasangan gitu. Yang kabarnya insya Allah nanti tahun depan, dan ada juga yang sudah tunangan akan menikah gitu. Alhamdulillah gitu. Semoga yang lainnya mengikuti. Catat, yang kedua itu tontonan, ya, kebiasaan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Lakukan hal-hal yang positif, lakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Jangan sampai kita merusak pemikiran kita, karena pemikiran itu yang merusak itu dari sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita lakukan. Kita melihat sesuatu, otak merespon. Itu semua. Di balik itu semua ada setan. Ya, tetap ini tidak bisa dipungkiri, karena ini jangan suka mengatakan jangan disangkut pautkan dengan setan lah. Apa maksudnya gitu kan? Yang namanya bangsa jin, iblis utamanya,
berjanji kepada Allah akan menggoda umat Adam, anak cucu Adam sampai hari akhir. Nah, kita dengan mereka, lebih banyak mereka. Jadi kita yang harus mawas diri, kita yang harus lebih hati-hati dalam pergaulan, dalam kebiasaan. Dan bagi perempuan pun jangan gampangan menampakkan aurat. Sekarang banyak perempuan yang tidak punya malu. Bahkan saya pernah, bahkan saat ini juga merasakan ada wanita yang dulunya pemalu saat ini berani bergoyang-goyang, walaupun dengan menggunakan hijab dan yang lainnya, bergoyang-goyang menggunakan aplikasi TikTok salah satunya. Nah, udah bilang menarik ini satu-satu. Setan itu pintar, ya, setan itu pintar melakukan sesuatu sedikit demi sedikit, step by step, pelan tapi pasti. Itu setan. Setan melakukan menggiring manusia kepada sesuatu yang dilemahkan. Manusia lemah dengan harta, digoda dengan hartanya. Manusia lemah dengan jabatannya, dilemahkan dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Manusia lemah dengan perempuan, dilemahkan dengan perempuannya. Itu itu semua sudah tidak bisa dalam hal yang kita bahas ini. Menggiring sedikit demi sedikit untuk menonton sesuatu yang memang lebih sangat memalukan. Video tentang sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Apa dulu? Intinya lingkungan, kedua kebiasaan ya. Terus untuk solusi, saya sering mewanti-wanti kepada siapapun bahwa yang namanya hidup itu perlu makan. Ya, ini harus dicerna nih. Yang namanya hidup itu perlu makan. Yang diisi apa? Perut. Untuk apa? Untuk tenaga keseharian. Jika dilakukan untuk kebaikan, maka berkah apa yang kita makan. Jika tidak dilakukan untuk kebaikan, maka mudarat, sia-sia. Seperti itu. Apakah tubuh saja yang harus diberi tenaga dan asupan? Apakah perut saja yang harus diisi dengan makanan? Tentu tidak. Harus ingat, saya sering mewanti-wanti dari dulu seperti itu. Dari video-video sebelumnya mungkin adalah 1-2. Apa yang perlu kita beri asupan, nutrisi? Hati. Apa? Hati. Kolbu. Perut diisi dengan makan agar menghasilkan tenaga dan asupan nutrisi, vitamin dan yang lain sebagainya. Bisa jadi berkah jika dilakukan untuk kebaikan dan kemanfaatan dalam keseharian. Hati perlu diisi dengan zikrullah, apalagi sholawat. Berzikirlah, mengingat akan Allah, akan Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam, Tuhan semesta alam. Sholawat, dimanapun lagi ngerokok, contohnya lagi ngopi, sholawat. Sholawat itu enak, sholawat itu enjoy, sholawat itu asik. Di motor, lagi nyantai, lagi ngopi, lagi tafakur. Jangan sampai tafakurnya kita, bengongnya kita di malam hari begadang atau sedang melamunkan sesuatu, kosong pemikiran. Hati dan pikiran kita harus sinkron. Memikirkan sesuatu, hati jangan sampai kosong. Berpikir sesuatu, hati jangan sampai kosong. Hati pun perlu makan dengan zikrullah, dengan sholawat. Sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Walaupun sedang bermain bola contohnya, walaupun sedang di motor, kalau kita terus bersolawat itu pasti diterima. Walaupun kita sedang nggak punya wudhu contohnya, kita sholawat sambil ngopi, tafakur tengah malam. Barang siapa yang sering bertafakur di tengah malam, memikirkan sesuatu kehidupan untuk kebaikan, dan diselipi dengan zikrullah, dipenuhi dengan sholawat, maka meleknya itu akan menimbulkan sesuatu, menghasilkan sesuatu pemikiran yang baru. Menenangkan hati, menenangkan pikiran. Was-was, cemas, gelisah, cobaan dan yang lain sebagainya, insya Allah bisa dihadapi. Insya Allah bisa dihadapi dengan hati yang lapang. Maka itu jika kita memikirkan sesuatu, jangan sampai hati kita kosong, karena hati pun perlu makan. Itu ingat, hati perlu makan. Zikir di motor, sholawat. Saya bahkan kalau di motor pakai helm, apalagi kalau hujan itu asik, sholawat sambil teriak-teriak. Oh, adem. Dari jarak jauh ke rumah pun kalau lagi di motor gitu contohnya, nggak terasa, karena enak pembawaannya, adem, santai. Kesimpulannya apa ini?
Kesimpulannya sederhana ini, sederhana kesimpulannya. Saya hanya memberikan sesuatu yang memang dirasakan oleh saya, dirasakan oleh orang yang memang selama ini mengamalkan dawaman yang sering saya dawamkan. Ya, jangan perut saja yang dikasih makan, hati pun perlu makan. Hati pun perlu makan. Dimanapun hati harus dikasih makan. Ya, harus bisa menyepikan diri dalam keramaian. Bisa enggak? Lagi ramai di kota-kota, hiruk pikuk, politik, segala macam lah, musyawarah dan yang lain sebagainya, ribut akan pendapatnya, ribut akan arahannya, akan pemikirannya, ribut dengan hal-hal dunia. Boleh, tapi jangan sampai hati kita kelaparan. Kalau kelaparan, efeknya tidak baik untuk kehidupan. Gerusuh, tahu gerusuh? Banyak kalangan-kalangan yang sibuk dengan hal-hal yang memang di halayak ramai. Tapi saya selalu menekankan jangan sampai kita terbawa ramai. Hati harus tetap zikrullah, mau dimanapun, sholawat terus. Kesimpulan dari setiap yang saya bahas sekarang, pertama, lingkungan harus diperbaiki. Kedua, setiap kebiasaan harus diperbaiki. Ketiga, jangan perut saja yang dikasih makan, tapi hati pun perlu dikasih makan. Ingat itu. Kalau mau melaiklah, bermanfaat. Memikirkan, tafakur, memikirkan sesuatu tindakan yang memang ada masalah dalam kehidupan apapun itu, percintaan, keluarga, kehidupan, ekonomi dan lain sebagainya. Harus bertafakur di tengah malam. Dawamkan mandi jam 12 ke bawah. Sebelum subuh mandi apa-apa. Jam 12 ke sini mandi bagus. Ya. Sholat, bertafakur, seduh kopi, merokok. Kalau yang hobi rokok, kalau nggak cocok rokok, nggak usah. Ya. Kalau sekiranya rokok nggak ada manfaat, nggak usah. Ini saya membahasan kemana-mana ini. Nggak apa-apa. Yang penting hati jangan sampai kelaparan. Intinya seperti itu. Mungkin hanya itu ya lur ya. Saya mau lanjut ini. Hanya video singkat, insya Allah bisa dipahami. 3 poin yang saya sampaikan bisa dipahami. Adapun sesuatu intinya yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung di @kangperi212 di Instagram saya, di DM, insya Allah. Mungkin hanya itu ya. Insya Allah bisa dipahami lah. Semoga ada keberkahan. Ada keberkahan, ada kemanfaatan datangnya dari Allah. Saya pun makhluk lemah, hamba yang perlu akan dorongan, akan arahan. Makanya saya selalu menekankan kepada siapapun yang berniat belajar dengan saya tekankan sekali lagi, saya masih haus akan ilmu. Saya masih selalu akan haus sama yang namanya ilmu. Bahkan arahkan saya. Ya, saya selalu menekankan, kamu punya basic, basic kalian beda-beda. Cobalah saling untuk mengisi, itu lebih baik. Seperti itu, saling mengarahkan dalam hal kebaikan. Intinya itu. Ya, mungkin hanya itu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.